Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Public Transport Modeling pada PTV Visum secara sederhana. Sama halnya dengan private transport, tentunya kita harus menambahkan transport sistemnya dulu. Pertama kita harus ke demand, selanjutnya ke transport system or modes or demand segment. Di sini kita menambahkan dengan cara klik create. Di sini kita memakai BRT sebagai public transport dengan nama Trans Jogja. Selanjutnya tipenya PUT. Oke. Di sini karena bus tidak kami gunakan, dapat kita delete saja. Yes. Kemudian untuk di modenya, di sini karena sudah ada PUT, kita bisa edit. Jadi kodenya PT dengan nama Public Transport. Untuk jenisnya BRT Trans Jogja sama Walk. Di demand segmennya kita bisa ganti juga dengan nama PT Public Transport. Oke, langsung oke saja. Oke. Selanjutnya setelah demand menambahkan transport system, kita membuat OD matriksnya. Dengan cara kita ke matriks di sebelah kiri bawah atau tidak, kita ke demand, terus ke matriks, kita create. Matriks di sini dengan kode PT, name matriksnya public transport. Oke saja. Untuk tabel OD matriksnya kita bisa copy paste dari data yang kita punya dari Excel. Baik. Selanjutnya kita dapat mengatur operator pada public transport ini. Kita ke list PUT operation, kemudian pilih operator. Kita create dengan klik tanda plus di sebelah kiri atas dengan nama PT Tugu Jogja. Oke saja jika kita di sini bisa mengisi cost juga, akan tetapi langsung saja oke. Untuk selanjutnya kita bisa menyesuaikan matriks dengan matriks public transport yang kita buat di demand data. Di demand, kemudian kita ke demand data. Selanjutnya untuk poin ketiga ini, public transport, kita bisa pilih matriksnya dengan cara klik kiri. Kemudian kita pilih select matrix directly. Klik kiri pada 3 PT, selanjutnya oke. Langsung saja oke. Setelah itu, kita akan membuat stop area, stop point, di mana di sini artinya seperti kayak stasiun, terminal maupun halte. Akan tetapi saat ini karena rute Transjakarta di sini yang Transjogja di sini kita akan membuat halte yang akan dilalui oleh Transjogja. Pertama, kita klik kiri pada stop, kemudian tanda plus di network editor, klik. Selanjutnya, kita klik. Nah, muncul S, kita dapat mengganti namanya
Dengan cara kita ke network editor dulu, ke edit mode, kemudian klik di sini, di simbolnya. Selanjutnya beri nama, saya beri nama halte saja. Kemudian halte Sudirman 1. Selanjutnya di sini juga bisa kita atur waktu pejalan kaki, akan tetapi di sini saya okekan saja. Selanjutnya setelah stop kita buat, selanjutnya kita akan membuat stop area. Stop area berada pada stop. Langsung saja kita edit mode, kemudian kita klik. Kodenya sama juga halte. Dengan nama halte Sudirman 1 sama. Selanjutnya kita ke stop point. Stop point ini di mana titik bus atau Trans Jogja itu berhenti. Di sini kita dapat ke network editor, terus klik insert mode. Selanjutnya kita tekan kontrol, jangan lepas. Setelah itu kita arahkan ke jalan. Langsung kita klik kiri. Nah, muncul segitiga kecil. Di situ kita bisa edit juga. Dengan nama kita beri kode halte. Namanya sama, halte Sudirman 1. Nah, selanjutnya setelah halte Sudirman 1 telah kita buat, kita dapat juga membuat halte-halte yang lain. Nanti akan saya percepat saja. Baik, di sini saya telah membuat beberapa halte atau stop area, stop point yang akan dilalui oleh Trans Jogja nanti. Di sini, seperti contohnya tadi saya telah membuat halte Sudirman 1, kemudian di sini juga saya telah membuat stop area, stop point untuk halte TJ Sudirman 2. Di sini ada juga halte Mangkubumi, TPB Pasar Kerangan Jogja. Di sini saya tempatkan beberapa stop area, stop point-nya yang nanti akan dilalui oleh Trans Jogja berdasarkan rutenya. Langsung saja kita akan membuat lines untuk rute nanti. Langsung kita klik kiri pada lines. Setelah itu kita pilih lines. Selanjutnya kita ke network editor dulu, kita pilih tanda plus insert mode. Kemudian kita klik kiri pada network editornya. Nanti muncul dialog seperti ini. Kita beri nama rute 1A. Selanjutnya, kita bisa pilih standar operatornya. Tadi telah kita atur PT Jogja Tugu Trans. Langsung kita okekan saja. Selanjutnya kita tambahkan lagi, soalnya di sini saya akan membuat 2 rute. Klik kiri pada network editor juga. Kita beri nama rute 2A. Dengan standar operator yang sama, PT Jogja Tugu Trans. Oke. Selanjutnya kita dapat melihat line-line yang telah kita buat. Kita ke edit mode pada network editor. Di sini telah dibuat 2 rute, 2 lines, rute 1A, rute 2A. Kemudian untuk line routes-nya, kita ke line routes-nya dulu, kita pilih. Selanjutnya kita ke network editor, kita pilih insert mode, klik, kita klik kiri. Setelah itu kita pilih rute 1A yang akan kita buat pertama-tama dengan nama 1A. Direction-nya untuk arahnya saya pilih down. Kemudian oke. Nah, dari sini setelah muncul dialog seperti ini, kita bisa untuk mengarahkan dari titik mana rute ini, line route-nya ini mulai. Di sini saya mulai dari halte Sudirman 1 untuk rute 1A. Kita klik kiri.
ditahan, klik kirinya ditahan. Kemudian dilepas hingga halte Sudirman 2. Kemudian klik kiri juga. Mungkin akan saya percepat saja. Selanjutnya, apabila kita sudah sampai di titik akhir rute yang akan kita buat, kita okekan saja. Setelah itu, kita juga dapat melihatnya pada kita bisa lihat, kita klik edit mode. Nah, di sini sudah muncul rute yang tadi kita buat. Dapat kita lihat pada monitor. Untuk rute 1A, di sini saya membuatnya dari halte Sudirman 1 hingga halte Kusuma Negara Gedung Juan 45. Oke, baik. Mungkin selanjutnya saya akan membuat untuk rute 2A. Seperti sama halnya dengan yang tadi, kita ke plus, terus kita klik kiri, kemudian kita pilih line-nya rute 2A dengan nama 2A. Direction-nya saya pilih down juga. Oke. Saya memulainya dari atas di sini. Sama halnya kita klik kiri. Seperti itu. Mungkin akan saya percepat saja. Oke, selanjutnya di sini saya telah membuat rute 2A juga. Rute 2A di sini saya sudah buat sampai titik halte AM Sanghaji sampai titik halte Cik di Tiro 2. Dapat dilihat di layar, saya telah membuat dua rute 1A dan rute 2A. Kemudian untuk setiap rutenya kita dapat melihat halte-halte yang dilalui oleh Transjakarta. Dapat kita klik 2 kali, kemudian muncul seperti ini. Kita dapat mengatur profil poinnya, kita dapat centang semua. Aktifkan semua maksud saya. Nah, setelah itu kita bisa mengatur run times-nya. Run times-nya ini antara jarak halte Sudirman 1 sama Sudirman 2 berapa menit. Di sini saya mengaturnya 1 menit 45 detik. Selanjutnya 2 menit dari Sudirman 2 ke Mangkubumi. Selanjutnya di sini saya atur juga 2 menit. 1 menit. Mungkin saya akan cepat saja. Nah, dapat dilihat pada layar monitor, runtime di sini saya sudah atur, sehingga didapatkan untuk rute satunya kira-kira 17 menit 42 detik perjalanannya. Selanjutnya kita juga dapat melihat untuk rute 2, kita ke network editor saja, terus kita klik kiri pada lines. Nah, muncul seperti ini, kita klik 2 kali untuk rute 2. Nah, muncul seperti ini. Halte-halte yang dilalui oleh Transjakarta 2 untuk rute 2A. Kita dapat aktifkan saja semua haltenya untuk profil point. Nah, untuk di runtime-nya juga sama halnya dengan rute 1, kita perlu mengaturnya.
Kemudian mungkin saya akan percepat saja. Baik, dapat dilihat di sini runtime-nya sudah saya atur. Untuk rute 2A, dia sekitar 33 menit 42 detik perjalanannya. Selanjutnya kita akan membuat timetable-nya dengan cara kita klik rute 1A, kemudian kita ke timetable tabular. Selanjutnya di sini muncul seperti ini, kita bisa klik create pada kiri atas. Di sini kita bisa beri nama TJ1 dengan rute 1A seperti ini. Kemudian untuk di regular service-nya kita bisa centang. Di sini headway start-nya saya mengaturnya dari pukul 6 sampai headway-nya berakhir sampai pukul 8. Dengan regular service-nya sekitar 10 menit. Nah, muncul seperti ini yang dapat dilihat pada layar. Bahwasannya pada pukul 6 kita dapat menemui Transjogja 1 pada halte Sudirman pukul 6. Kemudian pada pukul 6:13:27 kita Transjakarta 1 ini berada pada halte Pakualaman. Kemudian untuk di halte Kusumanegara Gedung Juang 45 kita bisa melihatnya bahwa dia berada pada jam 6 pukul 17 menit 42 detik. Seperti itu. Kita juga dapat melihat setelah kita mengatur timetable untuk rute 1A, kita juga bisa mengatur timetable untuk rute dari rute 2A. Dengan cara kita klik lines, kemudian kita pilih rute 2A, kemudian kita klik timetable tabular. Di sini kita replay saja, kita oke kan. Kemudian kita create lagi kayak tadi di tanda plus sebelah sini. Kemudian kita beri nama TJ2. Untuk regular service-nya kita create centang. Di sini saya akan mengatur headway start-nya pukul 06.20 hingga pukul 8.20 headway end-nya. Dengan regular service-nya 15 menit. Oke. Maka akan tampil seperti di layar. Untuk kita dapat mengetahui di M.Sengaji nanti pukul 6.20 ada Transjakarta 2, kemudian pukul 6.35 juga baru dia ada kembali pukul 6.50, begitupun di halte Sudirman 1 nanti dia berada pada pukul 6.52:27 detik, pada halte C di Tiro 2 dia berada pada pukul 6.53:42 detik. Oke, baik, itulah timetable-nya. Selanjutnya di sini kita bisa melakukan pembebanan, yaitu sama halnya dengan private transport. Kita bisa ke calculate, ke procedure sequence. Di sini pembebanan untuk private transport, jadi bisa saja langsung kita tambahkan di create. Kita pilih PUT attachment. Selanjutnya kita pilih reference objeknya itu public transport. Variannya kita ingin melakukan pembebanan jenis time system, transport system base. Selanjutnya tambahkan lagi, pilih PUT attachment. Di sini kita samakan referensinya public transport. Untuk
varian yang ingin dibebankan headway base, langsung saja kita running dengan cara klik kanan tanda panah kanan. Dapat dilihat di sini ada error, berarti kita harus mengeceknya dulu. Jika ada error, jangan khawatir. Mungkin kita bisa lihat di transport sistemnya. Oh, ternyata di sini transport system untuk modenya work-nya belum kita tambahkan. Kita select dua transport sistemnya, langsung kita oke. Coba kita run lagi. Ternyata sudah bisa. Jadi dapat kita lihat nanti di network editor, karena di sini tidak muncul, mungkin kita bisa ke grafik, edit graphic parameters, terus kita ke layer, kita ke links, mohon maaf, kita ke links, terus kita klik tanda plus di sebelah link sini. Selanjutnya kita ke label, drawing labels, kita ke bar, display-nya. Nah, di sini, di display sini, kita bisa untuk mencentang di links di bagian bars, di display sini, kita bisa mencentang untuk yang kedua, volume PUT. Nah, kita oke. Di sini kita dapat melihat pembebanan untuk public transport. Di sini juga kita bisa sama-sama running dengan prosedur sequence untuk PRT. Kita centang saja, aktif. Terus kita running. Kita running, setelah centang hijau semua begini, kita ke network editor. Kita bisa ke grafik, atau tidak kita klik kiri pada links, kita klik kanan, graphic parameters, terus kita ke bars. Nah, di sini hanya biru, yang tercentang hanya PUT, berarti juga kita bisa klik PRT-nya, seperti ini. Ya, langsung saja, jadi dapat dilihat bahwa pembebanannya seperti ini, antara PUT sama public transport sama private transportnya. Dapat juga kita atur untuk lens yang kita buat itu agar terlihat. Kita ke edit graphic parameters. Kemudian kita klik draw. Kemudian di tanda plus di sebelah sini, road course, kita pilih display. Di sini, di display sini kita pilih aggregation levelnya itu berdasarkan line route-nya. Berarti sudah muncul ya, kita klik centang 2, ganti warna. Di sini saya menggantinya menjadi merah untuk rute 1. Untuk rute 2 di sini saya menggantinya menjadi kuning. Oke, kita dapat lihat. Nah, di sini sudah dilihat bahwa rute untuk rute 1A di sini warna kuning, dan untuk rute 2A warna merah. Mungkin saya ganti warnanya saja agar warnanya tidak tercampur dengan warna pembebanan. Di sini warna merah juga kita bisa ubah. Jadi mungkin kita ubah jadi warna hijau. Nah, muncul seperti ini. Dapat kita lihat. Selanjutnya di sini juga kita dapat menyesuaikan, memberi edit di graphic parameters untuk catchment areanya. Catchment areanya ini maksudnya apa? Catchment area ini maksudnya berapa
jarak yang dapat diraih oleh penumpang untuk menempuh suatu halte. Di sini saya catchment-nya 300 meter. Langsung oke. Okekan saja. Di sini tidak muncul, berarti kita bisa lihat ke edit graphic parameters di bagian layers. Terus kita bisa centang kita aktifkan stop catchment areanya. Nah, dapat lihat di sini stop catchment areanya warna hijau. Jadi area-area ini yang masih terkena garis hijau itu masih dapat dijangkau haltenya. Seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan legenda. Untuk menambahkan legenda kita bisa di Add Network Editor di sebelah sini. Ya, dapat ya di kursor Edit Legend. Nah, di sini kita bisa memunculkan apa saja yang akan kita sampaikan di legenda. Di sini ada zones, ada links, ada note, ada stop point. Di sini saya juga mau menambahkan stop. Kita bisa klik 2 kali, nanti akan muncul pada tabel 2 di sini. Kemudian di sini mungkin saya tidak mau pakai teritori, saya bisa klik 2 kali juga, dia hilang. Di sini saya ingin menambahkan untuk rute, jadi rute kurs saya klik 2 kali. Di sini kita bisa mengaturnya juga mana yang mau di atas, kita bisa klik atas sekali. Selanjutnya habis notes, mungkin zone, stop point, stop area juga saya mau menambahkan. Nah, selanjutnya kita bisa untuk di layout juga di sini. Text layout di sini mungkin saya ingin menulis legenda. Selanjutnya untuk di footer saya mau menampil di footer di sini. Saya ingin menampilkan graphic scale-nya, skalanya. Jangan lupa sebelum oke kita harus klik draw legend dulu. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat bersama bahwa legendanya sudah ada, link, stop area, dan stop point-nya. Juga mungkin kita bisa atur linknya kita tidak mau pakai. Kita bisa klik 2 kali. Kita mau pakai yang kelihatannya itu links untuk links bar. Oke. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa links bar-nya ini kita lihat warna merah untuk pembebanan PRT. Selanjutnya untuk warna biru untuk pembebanan PUT. Di sini untuk warna hijau itu rute 1A, warna kuning rute 2A. Selanjutnya di sini zona-zonanya dapat dilihat sudah diberi nama. Kemudian untuk stopnya itu simbol warna hijau. Kemudian untuk tanda kuning stop point, di sini juga kita bisa menambahkan catchment areanya. Nah, muncul di sebelah sini catchment areanya. Dapat kita lihat bersama bahwa sudah tampil skalanya juga, legenda-legenda, notes-nya, zonanya, nama-nama zonanya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.